Halo YouTube, selamat datang di Wira Podcast, ngobrol santai tanpa beban. Hari ini saya berada di satu tempat yang luar biasa. Di belakang kita di studio musik ini. Nah, di awal-awal saya membuat podcast, saya mengundang narasumber saya ini dan waktu itu luar biasa ya. Dan kita berbicara tentang sejarah yang responnya juga beragam, beragam respon. Tapi positif sekali ya, positif sekali. Dan memang saya kenal sahabat saya ini orang yang sangat suka dengan nilai-nilai sejarah, yang membangkitkan nilai-nilai sejarah tentunya ya. Dan saya kenalkan kepada Anda, dia adalah I Gusti Agung Bagus Dwipayana, benar ya? Benar. Ya, jadi dan kalau teman-teman juga melihat di beberapa sudut di Kota Mataram itu banyak fotonya juga gitu ya. Nah, itu yang kita bahas juga nanti. Tapi sebelum kita ke sana, kita akan lebih kenal juga dengan sosok dia itu seperti apa gitu ya. Nah, agak dekat ke mikrofon. Nah, gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik ya. Baik ya, sehat ya. Wah, jadi kita ini biasa memang senang musik ya di sini ya. Saya memang cita-cita saya memang musik dari sekolah ya. Cuman baru bisa kesampaian setelah bisa bekerja, bisa menghasilkan uang sendiri. Gitu ya. Dari keringat sendiri maksudnya. Gitu ya. Jadi kayak senang musik ya, bakat yang terpendam gitu ya. Bakat ya, bisa dikatakan bakat yang terpendam. Saya juga suka musik sebenarnya. Ya? Bakat saya memang terpendam ya. Dan memang harus dipendam bakatnya. Karena memang tidak terlalu ya, saya penikmat musik tapi bermain musik saya kurang sekali begitu ya. Nah, ini biasanya kapan main-main musik begini? Main-main musik ini pada saat ada waktu luang. Ya, adalah waktu luang ketika saya pulang bekerja, kemudian ada waktu luang, saya sempatkan untuk bermain musik. Saya ngundang teman-teman juga, teman-teman waktu masih belum menikah. Jadi kita sewa-sewa studio. Jadi sewa-sewa studio ke Cakra, ke bagian di Mataram juga. Jadi keliling kita. Nah, jadi di sana saya punya keinginan untuk memiliki studio seperti ini. Ini pun saya cicil sedikit gitu ya. Kita beli gitarnya dulu. Kemudian pertama sih awal desain ruangannya dulu, dikasih perdam gitu. Ya, ngeliat ini dari studio tempat saya menyewa dulu. Jadi pengen jadinya punya sendiri gitu ya. Kita sebelum tadi kita pengen mengenal lebih dekat lagi gitu ya, sosok Agung Dwipayana ini seperti apa begitu kan. Dulu kalau mungkin kita flashback ini ya. Kalau kita bicara tentang perjalanan karir, itu boleh diceritakan nggak seperti apa? Boleh. Ya, menarik mungkin kalau diceritakan. Menarik. Nah, ini dia nih. Kayak gimana? Jadi setelah saya mungkin tidak jauh dari tamat sekolah dari SMA ya. Dari SMA, kemudian awal daripada saya mulai bekerja itu di tahun 2001. 2001 saya mengenal bekerja dengan menggunakan sepatu. Ya, sebelumnya saya pernah bekerja tidak menggunakan sepatu. Itu kayak gimana tuh? Nggak pakai sepatu kayak gimana tuh? Mungkin pernah melihat buruh bangunan ya. Buruh bangunan. Jadi ada tukang, kemudian ada pembantu tukang, itu yang mungkin disebut peladen. Pernah ya, begitu? Pernah saya. Beneran nih? Ya, pernah. Serius saya pernah. Jadi, itu berapa lama itu kerjakan itu? Jadi berapa lama itu ada rumah di BTN Sweta dulu. BTN Sweta. Jadi di sana saya bersama tukang saya mendapatkan borongan. Ya, borongan. Jadi saya diminta untuk menjadi pelengkap tukangnya di sana. Jadi saya menjadi peladennya itu. Jadi peladen, kemudian mencampur
pasir, Iya. kemudian semen dengan ukuran-ukuran yang Iya, kita iya. sudah biasa dilakukan teman-teman tukang sekarang. Itu ya istilahnya pekerjaan maaf ya, pekerjaan kasar lah gitu ya, Ya. pekerjaan kasar yang berpanas-panas yang seperti itu. Ya. Itu pernah dilewati itu gitu. Pernah. Nah, terus bagaimana keluar dari zona itu? Ya. Kok sekarang kan mungkin ini kan bukan tampilan Pengladen nih, bukan sekarang nih gitu. Gitu gimana? Namanya perputaran ya. Iya, perputaran. Saya senang bergaul juga. Senang bergaul ketika melihat keinginan saya mungkin bisa tercapai. Apa yang saya inginkan, saya ingin sesuatu yang lebih baik daripada pekerjaan saya sekarang. Saya lakukan dengan penuh proses dan perjuangan. Oke. Kemudian pada saat setelah saya menjadi peladan tadi, saya ceritakan saya pernah bekerja di koperasi. Koperasi. Ya, setelah yang simpan pinjam simpan begitu. pinjam ya. Oke. Kalau tidak salah dulu koperasinya ada di Pagutan. Ini yang keliling-keliling Iya. pasar Betul. gitu ya. Lucu, Pak. Lucu. Lucu. Keliling-keliling itulah ya. Iya. Pakai koperasi begitulah ya. Ya. Jadi saya memang menagih. Tugas saya nagih. Jadi ada harian, Iya. ada bulanan. Kemudian saya hanya mengambil yang harian, Pak. Harian. Oke. Kemudian ada sobek-sobekan Iya, begitu. ada kayak semacam apa ya? Sobekan kertas. Jadi kertasnya nyetor dikasih sobekan koperasi itu. Kemudian wilayah saya pada saat itu di Ampenan, di Oke. Tinggar Ampenan, oke, saya ingat. Ampenan, ya. Jadi lucu-lucunya saya bisa berkomunikasi seperti bukan nagih lagi ya. Setiap saya datang, jadi canda tawa ada di sana. Biasanya nih kan kalau yang sering viral tuh ya, sering viral namanya nagih gitu kan. Ya. Kan kalau orang mau berutang itu biasanya lemah Ditinggalin. lembut ya kan. Mau berutang nih, Ya. pinjam dulu 100. Oh, mukanya sedih banget gitu kan. Tapi kalau gilirannya ditagih itu kadang galak gitu. Galak. Pernah nggak ketemu kayak gitu? Sangat. Sering gitu. Ya, sering. Oh, itu kayak gimana tuh? Jadi saya ya ini cerita pengalaman lagi Iya, ya, iya, cerita pengalaman. Jadi pada saat nagih kadang-kadang di ibu-ibu, Iya. saya panggilnya Ina gitu. Iya, iya. Jadi Ina tagihannya ada sekarang gitu Iya. kan. Hari ini kadang-kadang saya diumpetin, Pak. Ngumpet ya, Bang. Ngumpet. Iya, Jadi iya. saya bisa masuk kamar Gitu ya. ruangannya. Jadi udah ketahuan candaan gitu. Iya, iya, Wah, ternyata ngumpetnya di sini gitu. Kadang-kadang saya tidak sehari itu tidak mesti dapat setoran. Jadi janjinya besok. Iya, Jadi iya. prinsipnya saya tidak pernah mengkondisikan bahwa bagaimana menagih itu ya, menagih dengan cara kasar. Oke. Karena mereka itu kan butuh juga, butuh sesuatu atau butuh ada kebutuhan yang harus mereka penuhi juga penuhi setiap harinya. Jadi walaupun misalnya dia orangnya ya kayak tadi sembunyi apa, terus kadang juga marah-marah begitu ya, nggak dilawan dengan emosi juga begitu. tidak dilawan dengan emosi karena ya kita tahu kondisinya. Oke. Kondisinya ya saya lawan dengan yang tadi saya sampaikan, ada canda tawa di sana. Oke. Jadi mereka sangat welcome dengan saya gitu. Oke. Dengan baik lah. Senang gitu ya. Iya. Nah setelah koperasi tadi gitu, terus apa? Kemudian setelah koperasi saya bekerja di perusahaan, naik lagi nih, jadi sales di SPS Honda dulu. Oh iya. SPS Honda. Kemudian apa yang saya lakukan di sales ya bagaimana tugas seorang sales. Oke. Jadi menawarkan produk Honda pada saat itu, sepeda motor ya. Iya. Jadi di sana saya berkeliling di seluruh Lombok ini sampai Sembalun, kemudian sampai Lombok Timur, bagian selatan. Lombok Utara pada saat itu masih bagian dari Lombok Barat. Lombok Barat ya, belum pisah ya. Belum pisah. Jadi sampai di sana wilayah kami pada saat itu. Oke. Kemudian ya lucunya juga sales itu kan tidak ada waktu ya. Artinya waktu itu selalu untuk kerja. Ketika
kita sudah mendapat atau memenuhi target, kita bisa memperoleh waktu luang untuk nyambi gitu. Begitu sih pengalaman saya di SPS. Kemudian setelah di SPS Honda, saya bekerja di naik lagi nih. Tadi kan roda 2, sekarang roda 4. Sales roda 4. Ya, mobil. sales roda 4. Jadi mobil. Saya bekerja di Prima Daihatsu. Prima para mobilindo Daihatsu ya. Oke. Ya, jadi sales head. Saya menawarkan kendaraan, baik itu passenger maupun pickup. Jadi dari tahun saya lupa ingat, dari tahun 2005 kalau tidak salah ya, 2005 sampai tahun 2008. Lumayan lama dia. Ya, jadi sales. Pahit manis juga kita alami dengan teman-teman sales di sana. Di sana saya secara pribadi mendapatkan ilmu ya di sana ya, baik ya secara tidak sengaja lah, karena berinteraksi juga dengan karakter setiap orang ketemu ya, dengan orang macam-macam gitu ya. Kemudian setelah saya di Prima Daihatsu, saya mencoba untuk melamar karena kan Daihatsu ini kan dulunya perusahaan gini, maksud saya ketika orang ingin memiliki kendaraan dengan kemampuan bayar sekian, dia bisa kredit gitu. Jadi bekerja sama lah dengan finance. Bekerja sama dengan finance. Salah satunya finance yang ada di Lombok atau khususnya di Mataram dulu ada ACC, ada Adira pada saat itu yang bisa membiayai. Ketika saya menjadi sales, tidak mampu menjual dengan secara tunai, kami atau saya membantu dengan kredit. Kredit. Kemudian di sana saya sempat berpikir, wah, kalau kerja di finance sepertinya menarik juga nih. Lebih menjanjikan gitu ya. Oke, terus ya, cuman pekerjaan itu sama saja menurut saya. Ya. Cuman mungkin berbeda pada saat saya di sales, saya bisa berkeliling, kemudian saya berusaha untuk bagaimana caranya saya bekerja di sebuah perusahaan pembiayaan atau finance. Kemudian tahun 2008 saya mengikuti kompetisi tes. Pada saat itu berapa ratus orang ya, dibuka lowongan tahun 2008 sekitar 300-an orang pada saat itu yang dibuka khusus di roda 2 sama roda 4. Saya kebetulan ngambil di roda 4 PT Oto Multi Arta tahun 2008. Kemudian saya diterima pada saat itu menjadi marketing. Marketing itu Credit Marketing Officer, CMO. Jadi tugasnya survei, menganalisa bagaimana layaknya ada orang yang ingin membeli mobil dengan cara kredit ya. Gitu. Kemudian saya keterima di sana menjadi marketing. 4 orang pada saat itu. 4 orang, sekian banyak itu 4 orang yang diterima. Ya. Yang diterima di mobilnya, tapi kalau di motornya banyak juga. Kalau di mobil itu ada 4, ada collection, kemudian CMO saya, kemudian admin. Ya. Kemudian satu lagi OB ya, ada OB diterima pada saat itu. Jadi saya salah satunya yang bisa bertahan sampai sekian tahun. Jadi perjalanan karir saya di PT Oto ini cukup lama, dari tahun 2008 sampai 2023. 23 ini? Ya, 23 ini. Oke. Jadi 2008 saya jadi marketing.
kemudian buka cabang di Mataram ini tahun 2010. 2010 kemudian saya tadinya di Bali, di cover di Bali. Kemudian jadi cabang di Mataram ini tahun 2010 kurang lebihnya ya. Kemudian di sana saya berkarir. Kemudian tahun 2011 saya ikut kompetisi memenangkan Employee Award 2011. Apa jadi itu? Kompetisi jadi marketing. Marketing terbagus, terbaik di Indonesia. Di Indonesia? Di Indonesia ya. Itu berapa banyak orang yang ikut ya? Cabangnya kurang lebih sampai 50-an ya. Di seluruh Indonesia ya. Seluruh Indonesia. Ya, dan ada berapa dapat karyawan? Saya dapat juara 3 pada juara saat 3 se-Indonesia Raya gitu. Indonesia Raya, ya. Oke. Bagi saya uang tidak penting pada saat itu. Bukan saya merasa mampu atau apa ya. Cuman saya begitu saya memperoleh piagam, di sana saya merasakan wah saya ini mampu dan saya diakui saya orang yang bisa diandalkan di perusahaan, lah gitu. gitu. Sehingga saya memperoleh piagam pun saya senang. Tetapi pada saat itu saya juga memperoleh uang pada saat itu diberikan uang ya sebagai penghargaan. Jadi di sana saya merasa diri saya wah saya mampu. Tidak cukup dengan kemampuan itu saya terus berkarir. Kemudian tahun 2012 saya mengikuti kompetisi menjadi kelas profesor pada saat itu, marketing head namanya. Marketing head. Kemudian saya mengikuti training tersebut tahun 2012. Kemudian lulus 2012 saya baru dikasih kesempatan menjadi MH di marketing head itu di Jogja. Di Jogja saya ditugaskan tahun 2013 sampai 2015 akhir. 2015 akhir itu. Di pada saat itu, nah tadi saya belum ceritakan bahwa saya sudah menikah ya. Sudah menikah, kemudian anak pertama tahun 2011. Pada saat saya memperoleh award tadi, saya sudah punya anak. Itu ya, orang bilang itu ada rezeki anak itu mungkin anak, ya. Oke. Kemudian yang kedua, anak saya ketika saya mau berangkat ke Jogja, anak saya ini lahir tahun 2013. Ya, tahun 2013 Juni, 28 Juni yang kedua. Tapi saya sudah dikirim dulu ke Jogja. Mau berpisah berarti ya? Kondisi yang saya tinggalkan saya tinggalkan istri saya lagi hamil besar begitu ya. Jadi saya diskusi sebelumnya sama keluarga, sama istri, sama orang tua, sama mertua juga. Saya minta pendapat, ternyata direstui untuk mengikuti ambil pekerjaan di sana gitu, di Jogja tadi gitu ya. Jadi sayang kalau dilepas. Saya ikuti sampai tahun 2015. Ya bisa dikatakan sampai 3 tahun ya. 3 tahun di Jogja sana 3 gitu. tahun. Jadi banyak pengalaman. Ketika lahiran pun pada saat itu saya susah sekali untuk menemui anak saya yang lahir kedua ini. Iya. Jadi begitu pesawat belum ada, Pak. Belum ada pesawat dari Jogja langsung ke Lombok pada saat itu. Kemudian direct dulu, kalau tidak ke Surabaya atau ke Bali dulu. Gitu. Kemudian pada saat mau melahirkan itu saya ada di Jogja itu. Kemudian pada saat liburan anak sekolah. Nah, setelah liburan anak sekolah, otomatis tiketnya mahal sekali. Iya, mahal. Samping tiket mahal, biaya pesawat tinggi, biaya pesawat tinggi, tapi kan tidak dapat tiket juga. Iya. Akhirnya saya memaksakan waktu itu, memaksakan untuk turun di Denpasar pada saat itu. Kemudian dari Denpasar menuju Lombok saya tidak dapat
tiket pesawat. Iya. Saya naik ferry. Ferry Iya. gitu ya. Naik ferry, kemudian 4 jam begitu saya sampai di pelabuhan, baru anak saya lahir. Oh. Ya, saya tidak dapat pada saat Mendampingi saya lah tiba, gitu ya. mendampingi. Itu Nah, balik ke Lombok lah, ke Mataram ini, itu tahun berapa? balik ke Lombok, ke Mataram ini tahun 2015 akhir tadi. Jadi langsung jadi sebagai kepala cabangnya di sini tuh? Belum, masih Belum. jadi supervisor pada Supervisor saat itu, gitu, gitu ya. Jadi supervisor di Lombok itu tahun 2015 tadi ya, 16. Nah, kembali saya di Mataram, kemudian terakhir baru saya dikirim ke Sumbawa. Sumbawa. Ya, Oke. Sumbawa itu saya menjadi kepala cabang, branch manager. Kemudian di Sumbawa ini banyak juga pengalaman Pengalaman ya, pahit. karakter orang juga beda-beda di sana ya. Iya, iya, iya. Nah, biasa. jadi bisa dikatakan begini. Jadi sosok Agung Dwi Payana ini benar-benar memulai karir itu tidak langsung instan gitu ya. Instan, ya. Penuh perjuangan yang sangat panjang lah perjuangannya seperti itu gitu ya. Oke, kita bicara tentang ini kan sedikit tentang perjalanan karir lah gitu ya. Ya. Nah, ini kemarin tuh waktu saya lagi di jalan gitu ya. Lagi di jalan saya lihat tiba-tiba balihonya tuh namanya tuh Pak. Tapi saya berhenti, mau saya lagi di atas motor saya langsung berhenti gitu. Saya lihat ini beneran nyalon ya ini. Saya lihat pakai apa namanya lewat Partai Perindo begitu ya. Apa sih kenapa memutuskan untuk ikut kontestasi politik 2024 gitu? 2024 ya. Gimana ceritanya? Mimpi apa gitu? Tiba-tiba nyalak begitu, kenapa? Sebenarnya ini apa ya? Saya melihat diri saya sendiri pun lucu ya, karena basic saya ini seorang karyawan swasta. Kemudian saya suka bekerja keras juga ya. Jadi awalnya kenapa saya bisa di politik ini, tadi saya tidak sempat menceritakan bahwa saya pada saat saya sambil bekerja saya punya komunitas. Iya, komunitas. Sejarah ya, yang dulu waktu Pak Wira podcast saya itu tentang sejarah. Jadi mulai dari sana saya sering sekali berinteraksi dengan masyarakat ataupun warga. Jadi di sana saya bisa berinteraksi bahwa bagaimana karakter orang. Jadi di sana saya mulai dikenal di sejarah ini, diajak juga di komunitas, kemudian saya bisa berdiskusi juga dengan apa ya, komunitas-komunitas seperti Laskar yang bergerak di bidang budaya gitu ya. Jadi di sana saya mulai berinteraksi. Jadi setiap ada kegiatan-kegiatan lintas agama, saya ikuti. Saya ikuti, kemudian kebetulan saya diundang pada saat itu. Begitu ada kegiatan di sampai Sembalun, Lombok Timur, saya diundang. Nah di sana mungkin saya tidak tahu ya, dari partai mungkin melihat saya ada potensi mungkin ya. Artinya ini artinya diajak sama orang untuk ikut berpolitik begitu. Diajak. Itu apa pertimbangannya begitu? Pertimbangannya bagaimana nih dulu gitu? Pertimbangannya sangat menarik ya. Ya mungkin saya tidak tahu politik secara luas gitu ya. Saya hanya tahunya bahwa politik ini baru sampai saat ini kan ya, saya ngelihat politik itu seperti apa saya belum tahu. Cuman karena ini kan politik ini mungkin bisa saya senang berkompetisi juga. Berkompetisinya ya, artinya politik ini saya kira bisa ya namanya beradu di sini ya, beradu argumen atau apa. Tapi secara politik ini kan kita bisa menjadikan pilihan ini jangan sampai menjadi gontok-gontokan atau ribut atau berkelahi. Iya benar. Jadi namanya ini kan
adu gagasan gitu, adu gagasan, adu pemikiran gitu, tidak dengan adu fisik begitu kan. Misalnya kita berdialog, ya udah kita apa namanya, adu gagasan, apa gagasannya untuk masyarakat begitu. Nah, kalau kita pertanyaan lainnya, ini kan menjadi calon legislatif ini seperti kita bekerja untuk masyarakat begitu ya kan. Nah, mungkin publik atau masyarakat pengen tahu apa yang seorang Agung Dwi Payana tawarkan kepada masyarakat itu apa? Ya. Balik lagi tadi saya merasakan bagaimana sih menjadi pahit manisnya masyarakat gitu ya. Saya lebih jadi dari titik nol sampai dari bawah bottom sampai top lah merasakan gitu ya. Saya sudah merasakan dari pekerja buruh tadi, buruh kasar bisa menjadi seorang manajer itu. Nah, di sana sudah saya merasakan. Jadi pilihan saya, apa salahnya sih, memang di umur saya sekarang ini di 42 tahun ini sudah saatnya mengabdi kepada masyarakat. Okay. Ya, apapun itu apa namanya, saya mengikuti perputaran kehidupan ini. Jadi saya juga tidak serta-merta melepaskan ini semua kepada yang di atas, tetapi saya mengikuti prosesnya dengan benar ya. Oke. Jadi artinya tawaran seorang Agung Dwi Payana kepada masyarakat itu, saya pernah merasakan bagaimana menjadi seorang masyarakat ya, yang artinya tidak langsung menjadi manajer begitu. Jadi benar-benar yang dari nol, dan bermacam profesi pernah dilalui begitu gitu ya. Oke. Nah, lalu kenapa Partai Perindo? Ini kan banyak nih partai yang lain, ini kan ada yang warnanya merah kuning hijau gitu kan. Kenapa kok Perindo gitu ya? Balik lagi ada kaitannya dengan komunitas. Di komunitas tadi itu berarti oke. Itu gimana? Ada budaya, ada agama, perbedaan ya. Saya melihat tantangan saya di Perindo ini ada ini, Pak. Apa namanya? Seorang ketua umum Perindo ini adalah seorang Nasrani ya. Haritanu Sudibyo. Haritanu Sudibyo. Kemudian yang menjadi ketua harian nasionalnya adalah seorang PGB, orang yang terpandang di Lombok. Iya benar ya, Tuan Guru Bajang gitu ya. Kolaborasi. Dan saya seorang lintas agama lagi, seorang Hindu gitu. Iya. Yang beragama Hindu. Artinya kolaborasi di partai ini sangat apa ya, saya bilang ya, beragam gitu. Ya, jadi kayak benar-benar mencerminkan Indonesia gitu ya. Mencerminkan Indonesia, betul. Iya. Jadi siapapun bisa terpilih. Tidak hanya ya, di sini kita tidak bicarakan sosok mayoritas, minoritas atau apa. Jadi kita semua ini bisa bisa aja terjadi. Iya, benar. Ya, artinya selama kita melakukan hal yang positif, pasti kita bisa memperolehnya ya dengan baik gitu. Benar ya. Jadi itu akhirnya terdorong ke Perindo ini gitu ya. Motivasi saya sebenarnya di Perindo ini ya itu bisa beragam ya, kompak. Seperti slogannya, kompak untuk bersatu. Kompak untuk bersatu. Oke, luar biasa. Nah, lalu kita lihat ini kan tidak lama lagi lah, mungkin sekitar beberapa bulan ke depan ya kan, sampai pemilihan legislatif nanti 14 Februari gitu ya. Apa yang sudah dilakukan lah untuk pencalekannya? Ada orang yang memang saya cuma nyalak aja, ngikut aja, atau memang serius untuk mau berbuat kepada masyarakat. Nah, kalau beli bagaimana nih? Ya, terima kasih. Yang saya lakukan selama ini memang terjun ke masyarakat ya, baik itu di kembali lagi lintas agama, mau agama. Saya kan Hindu, tapi saya sering juga berinteraksi dengan warga masyarakat yang Muslim di sini. Benar ya. Jadi memang ini kita tidak bicara tentang perbedaan agama gini, tapi kita bagaimana kita bersatu sama-sama gitu ya, bersama-sama memajukan daerah kita terutama gitu ya kan. Nah, lalu bagaimana melihat setiap pemilihan legislatif ada istilahnya kan, kalau istilah masyarakat tuh
dibom katanya. Dibom itu politik transaksional. Mereka nunggu dibayar apa segala macam. Nah, kalau pandangan Beli Agung bagaimana? Bom itu maksudnya gimana ya? Nah, kalau bom itu gini, ada istilahnya masyarakat itu kalau dibom itu artinya dibayar nih. Oh. Kalau dulu kan istilahnya serangan fajar ya kan. Serangan fajar sekarang udah nggak mempan, kan terlalu sedikit katanya. Kita nunggu dibom ya, gitu katanya. Nah, bagaimana melihat pandangan terkait dengan politik transaksional, dibayar dulu, itu menjadi seolah-olah kayak ya lumrah aja lah gitu. Nah, kalau bagaimana? Kalau saya melihat dengan pandangan bom tadi ya, bom itu serangan apa tadi? Serangan fajar. Saya sangat tidak setuju dengan kondisi seperti itu. Kenapa sih? Apakah iya semua akan dibayar dengan kemampuan nanti pada saat duduk di dewan? Pasti dia akan menutupi akan mengembalikan uang yang dikeluarkan itu. Nah, apakah masyarakat akan digiring seperti itu? Tidak kan? Ya, artinya masyarakat ini butuh sosok orang-orang yang benar-benar memperjuangkan daerahnya sendiri. Dengan cara apa? Yang saya lakukan selama ini berinteraksi dengan warga, baik itu lintas agama, saya lakukan selama ini ya, artinya banyak yang kecewa, banyak yang kecewa dengan yang sebelum-sebelumnya. Saya tidak tahu ya dengan siapa, cuman selama ini mereka mengeluh gitu. Kami hanya dijanjikan saja. Oke, dijanjikan saja. Ya, itu yang terjadi. Dan saya juga berusaha. Saya juga tidak berani berjanji. Karena saya tidak tahu juga tidak pernah duduk di dewan ini seperti apa. Tapi yang akan saya lakukan, saya akan tetap apa yang menjadi haknya masyarakat akan saya berikan sepenuhnya, tanpa apapun yang membuat menjadi keuntungan pribadi saya. Baik, benar. Nah, bagaimana melihat pemilih-pemilih pemula? Ya kan ada yang anak-anak milenial, terus anak-anak Gen Z katanya itu, yang mereka juga masih awam tentang politik. Itu bagaimana? Ada target nggak ke anak-anak muda begitu? Kalau saya sih memang ada target ke anak-anak muda. Kan ya karena saya suka musik juga, saya salurkan di musik mungkin nanti. Inilah mungkin ya, di samping saya sosok calon muda, saya juga bisa berkolaborasi dengan teman-teman muda. Saya ikut juga di kalangan warga yang muda-muda. Saya ikuti. Sekarang kan lagi musimnya, selain musik, musimnya goes ya, sepeda. Goes, saya ikut juga di sana. Oke. Jadi ya berbaur sama mereka gitu. Ada target juga ke anak-anak muda juga gitu ya. Oke. Seandainya nanti begini, seandainya misalnya terpilih duduk di legislatif itu gitu ya. Bagaimana caranya seorang Agung Dwi Payana ini menjaga misalnya tidak langsung kayak kaget dengan dunia yang dihadapi begitu. Misalnya begini, artinya ketika duduk sebagai dewan, terpilih sebagai anggota dewan, terus lupa melihat ke belakang. Nah, bagaimana agar tidak terjadi seperti itu? Ya, mungkin saya akan melihat pandangan pengalaman masyarakat yang selama ini merasa dijanjikan ya. Di sana saya menggunakan pengalaman tersebut. Ketika saya berinteraksi dengan masyarakat, saya selalu dijanjikan dengan si A, si B. Nah, mungkin pengalaman itu yang akan saya gunakan. Artinya saya pasti tidak akan melakukan hal yang sama dengan pengalaman yang sebelumnya gitu. Sehingga seperti tadi yang saya sampaikan, apa yang menjadi haknya masyarakat atau rakyat itu harus dikembalikan ke rakyat atau masyarakat tanpa kita mengambil suatu keuntungan untuk kepentingan pribadi. Oke. Nah, kita ada di bagian akhir ini. Untuk dapilnya ini belum saya tanya tadi. Dapilnya itu wilayah mana? Ya, dapilnya ini di wilayah Dapil 1, Kecamatan Mataram. Dapil 1, Kecamatan Mataram. Itu nomor urut berapa? Saya kebetulan nomor urut 1 ya. Nomor urut 1. Ya, ini dia Partai Perindo untuk wilayah Dapil
Dapil 1 Kecamatan Mataram. Dapil 1 Kecamatan. Itu wilayahnya mana aja? Wilayahnya ada 9 kelurahan. 9 kelurahan ya. Kelurahan ada di Kelurahan Mataram Timur bagiannya, kemudian Pejanggi, Oke. kemudian Kunie, Pagesangan, Pagutan. Oke. Nah, ini dia ya. Jadi boleh menjadi satu alternatif nih. Boleh Anda pilih-pilih lah ya, pilih-pilih. Nah, ini pilih-pilih. Anda bisa tahu gitu kan. Jadi saya tidak mendorong untuk kemana-mana gitu, untuk kemana-mana. Tapi bisa menjadi satu pilihan ya. Dengan diskusi kita tadi ini, Anda bisa menjadi satu jadi bahan pertimbangan gitu beli ya. Jadi bahan pertimbangan siapa yang ingin saya pilih, mana yang tidak gitu kan. Apakah ada orang yang menjanjikan banyak hal gitu. Kalau saya sekarang saya agak aneh kadang-kadang gini. Anehnya begini. Ada anggota dewan, calon legislatif gitu, masih caleg juga. Dia menjanjikan begini. Kalau saya jadi anggota dewan, saya akan membuat jembatan, saya akan buat jalan, saya akan mengurangi kemiskinan gitu kan. Kan agak aneh karena itu bukan tupoksinya dia gitu ya kan. Begini, nggak mungkin dewan buat jalan, buat jembatan, termasuk juga mengatasi kemiskinan gitu kan. Nah, itu yang sering terjadi di tengah masyarakat ya, dan masyarakat pun akhirnya sekarang sudah mulai terbuka pemikirannya gitu ya. Kan anggota dewan itu dia bekerja dengan eksekutif lah, dengan pemerintah. Bisa dia mengusulkan misalnya, ayo buat program ini ya kan. Bukan dewannya yang akan buat jembatan jalan kan, enggak begitu ya kan? Nah, itu yang sering terjadi. Tapi masyarakat sekarang udah mulai cerdas begitu. Nah, terakhir, apa yang ingin disampaikan terutama kepada masyarakat, terutama yang di wilayah Mataram 1 ya. Mataram 1 Dapil 1. Nah, terutama di masyarakat di Mataram 1 nih gitu. Gimana? Silakan. Ya, jadi pada saat tanggal 14 Februari nanti di tahun 2024 jadilah pemilih yang cerdas. Yang cerdas seperti tadi yang kita diskusikan. Kalau menggunakan serangan pajar, masyarakat itu dibayar dengan uang serangan pajar itu saja. Kita pikirkan jangka panjang. Jangka panjang itu bentuknya seperti apa? Ya kita ikuti. Masalah pilihan kembali lagi ke masyarakat. Ya, benar sekali ya. Kebetulan saya di nomor 1. Ya, kompak untuk bersatu. Kompak untuk bersatu ya, terutama Anda di wilayah Mataram 1 nih ya, di wilayah Dapil Mataram 1 Mataram ya. 1. Mataram 1 ya. Nomor Partai Perindo, nomor 1 lagi kan. Nggak susah nyarinya ya kan. Namanya lengkap I Gusti apa ya? Ya, benar. I Gusti Agung Bagus Dwi Payana ya. Kalau bingung depannya kayak saya bingung depannya, lihat belakangnya Dwi Payana ya. Atau nomornya dicoblos. Nomornya langsung ya dicoblos nomor 1 ya. Pokoknya nomor 1 ya. Baik, luar biasa pertemuan kita hari ini. Next time kita bisa berbincang-bincang lagi mungkin dengan pembahasan yang lebih menarik lagi nanti ya. Dan terima kasih juga Anda sudah bersama kami di Wiro Podcast hari ini, ngobrol santai tanpa beban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.